Pemirsa sana, 2 malam ganjil telah kita lalui, masih tersisa beberapa malam lagi, kemungkinan Lailatul Qadar terjadi. Penetapan takdir menjadi salah satu yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Qadar. Pada malam itu, para malaikat turun dengan segala urusan. Pada malam itulah diputuskan dan dicatat segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rezeki, nasib baik, nasib buruk, dan sebagainya. Lalu, apakah semua ketentuan itu sudah final, tidak bisa diubah? Adakah amalan tertentu yang bisa mengubah takdir? Menurut ulama, takdir ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Takdir yang tidak bisa dirubah seperti jenis kelamin manusia, ajal atau kematian, dan terjadinya hari kiamat. Hal-hal ini sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak akan bisa berubah. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat umul kitab Lauhul Mahfuz. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 39. Allah SWT juga berfirman bahwa kematian adalah sesuatu yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah waktunya. Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat menunda atau mempercepatnya sesaat pun. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Namun, ada juga takdir yang masih bisa berubah. Takdir ini disebut takdir mu'alaq. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Lalu, apa saja yang bisa merubah takdir mu'alaq ini? Pertama, doa umat yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah Ta'ala selain doa. Dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa doa bisa mengubah takdir jika sang hamba meminta dengan sungguh-sungguh dan tidak putus asa dengan rahmat Allah. Apalagi ada janji dari Allah SWT dalam firman-Nya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Kedua, sedekah. Ada banyak riwayat hadis yang menyatakan sedekah bisa mencegah dan mengubah nasib buruk. Seperti sabda Rasulullah SAW, silaturahmi dapat memperpanjang umur dan sedekah dapat merubah takdir buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Allah dan menolak ketentuan yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Juga sabda Nabi SAW, segeralah bersedekah karena bala tidak pernah mendahului sedekah. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, bertasbih. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu sebuah doa yang jika kalian memanfaatkan itu ketika ditimpa kesedihan atau bencana, maka Allah akan menghilangkan kesedihan itu? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, yaitu doa Zunnun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Keempat, sering bersolawat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ubay ibnu Ka'ab disebutkan,
ada seorang laki-laki mendedikasikan semua pahala salawatnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun berkata kepada orang tersebut, "Jika begitu, lenyaplah kesedihanmu dan dosamu akan diampuni." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Oleh karena itu, sering-seringlah para hamba memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat bisa melenyapkan kesedihan dan menjadi sebab diampuninya dosa. Wallahu a'lam.